Hai, welcome to Rianto Astono Podcast. Kisah ini dimulai pada awal tahun 2021 yang lalu. Ceritanya, anak saya Zeus mulai mengalami kejenuhan akibat school from home yang sudah berlangsung hampir setahun lamanya. Dia yang suka bersekolah, aktif bermain dengan teman-teman, tiba-tiba harus bersekolah dari rumah setiap hari melalui Zoom. Maka saya memutuskan untuk mengajaknya berlibur keluar kota. Pikir saya, karena sekolahnya online, maka seharusnya itu bisa dilakukan di mana saja, tak harus melulu di rumah. Sementara saya sendiri yang memang sudah belasan tahun berbisnis melalui internet, tentu punya waktu yang sangat fleksibel. Singkat cerita, kami sekeluarga akhirnya berpetualang road trip keluar kota setelah hampir setahun mengendap di rumah karena pandemi. Kami menyewa sebuah apartemen selama sebulan untuk ditinggali. Tentu saja anak-anak senang dan bahagia. Pada saat itu, saya mulai berpikir, ketimbang menyewa, mengapa tidak membeli satu unit saja supaya itu dapat kami singgahi kapan saja diinginkan, mengingat pandemi ini yang tidak bisa diprediksi kapan berakhirnya. Kami pun mulai hunting apartemen di sekitar tempat tersebut, hingga bertemu dengan Taman 9 Lapis. Seorang agen pemasaran apartemen, sebut saja namanya Bunga. Bukan, karena ini laki maka sebut saja namanya Bambang. Ia memperkenalkan kepada kami unit apartemen yang sedang dibangun dan hampir memasuki fase topping off. Apartemen itu keren, lokasinya bagus, lingkungannya aduhai. Tentu saja saya tertarik untuk memilikinya. Mas Bambang kemudian mulai menunjukkan jurus mautnya untuk menjual apartemen itu sembari memperlihatkan show unit yang berada di sana. Ia pun memamerkan kehebatan unit apartemen yang sedang coba dijualnya kepada saya. Awalnya tentu terasa menarik. Ada pintu tahan api, ada intercom, ada desain futuristik, ada taman dengan tumbuhan 9 lapis dengan 9 jenis bunga yang berbeda. Ada fasilitas premium. Dan tak habis sampai di sana, ia kemudian memperkenalkan developernya. Betapa bonafit perusahaan tersebut. Bayangkan saja, developernya kelas dunia. Ia lanjut menceritakan betapa besar perusahaannya, jumlah karyawannya, rencana-rencana besar tentang proyek ke depan, sampai saya ngantuk mendengarnya. Ya, tentu saja saya membutuhkan seluruh informasi tersebut. Tapi nanti, sebab yang pertama kali dibutuhkan sebagai penarik minat adalah apa manfaat yang dapat diberikan bagi saya dari unit apartemen super canggih itu. Sayang, alih-alih memikirkan apa yang dibutuhkan oleh konsumen, Mas Bambang justru hanya menyampaikan kehebatannya sendiri. Berbagai penawaran dan beragam produk kerap memiliki salesman dan tim marketing yang dilatih dengan cara yang kurang tepat. Mereka dilatih untuk lebih banyak bicara ketimbang mendengar apa yang diinginkan oleh konsumen. Alhasil, saya pun mengatakan pikir-pikir dahulu, sembari berlalu karena perut sudah terasa keroncongan. Anak-anak juga sudah mengeluh kecapean. Beberapa hari kemudian, petualangan pun berlanjut. Kali ini apartemen berbeda di area yang bertetanggaan dengan apartemen sebelumnya, namun dengan developer yang sama. Agen pemasaran yang melayani saya, sebut saja namanya Bunga. Iya Bunga, karena kali ini perempuan. Mbak Bunga lumayan oke. Alih-alih sibuk menceritakan diri atau perusahaannya, ia lebih banyak mendengarkan kami berbicara. Taulah dia, jika fokus utama saya adalah lantai yang tidak terlalu tinggi, arah hadap apartemen, dan diskon. Maka itulah yang terus diperhatikannya. Tentu saja bukan cerita tentang Taman 9 Lapis. Perhatiannya pada anak-anak saya pun luar biasa. Zeus dan Venus, keduanya diberi es krim dan ditawarkan untuk bermain di playground sehingga membuat mereka senang dan betah berlama-lama di sana. Dan tak cuma itu, selama sesi ngobrol-ngobrol, hampir setiap 10 menit saya harus kaget dengan suara gong yang terdengar keras di ruangan tersebut. Suara gong itu menandakan ada konsumen baru yang deal untuk membeli apartemen. Seru juga. Ini seperti sebuah pertunjukan jika apartemen tersebut laku keras, diminati, dan bisa-bisa unit yang sedang saya incar diambil orang duluan. Belakangan setelah saya ingat-ingat kembali, saya berpikir kalau mungkin saja orang-orang yang memukul gong itu cuma artis, sehingga pertunjukan tersebut hanyalah gimmick belaka. Dan juga meski saya juga orang marketing yang boleh jadi sudah tahu trik-trik itu, toh pada akhirnya saya pun menggesek 20 juta sebagai tanda jadi mengambil sebuah unit apartemen di sana. Ternyata hanya karena urusan Taman 9 Lapis, hasil yang diterima Mas Bambang dan Mbak Bunga bisa jauh berbeda. Padahal kalau mau jujur, unit apartemen sebelumnya jauh lebih strategis, lebih cepat ready-nya, dan lebih oke dibandingkan apartemen yang saya DP itu. Tapi itulah manusia yang emosinya berperan lebih besar ketimbang logika.
Kecenderungan seperti inilah yang mengendalikan keputusan-keputusan yang kita ambil. Dalam dunia pemasaran, mendengar lebih banyak akan membuat kita lebih mudah menerjemahkan product knowledge menjadi pesan yang lebih personal bagi setiap calon pembeli. Sebab saat tiba ke urusan jualan, benefit atau manfaat yang diterima oleh konsumen adalah sesuatu yang menjual, bukan fitur-fitur, bukan taman 9 lapis dengan 9 jenis tanaman yang berbeda yang bikin ngantuk. So, kembali ke cerita tentang apartemen. Sayangnya, beberapa hari kemudian, saya pun harus membatalkan pembelian apartemen ke Mbak Bunga setelah mempertimbangkan banyak hal dengan logika, seperti harga, lokasi, waktu jadi yang masih bertahun-tahun lagi, dan lain sebagainya. Juga perbandingannya dengan apartemen lain. Beruntung saat membayar DP, kami telah membuat perjanjian jika saya berhak untuk membatalkan pembelian tersebut selama 7 hari dengan pengembalian DP 100%. Pada akhirnya, saya pun membeli unit apartemen di tempat kami menyewa sebelumnya karena langsung bisa dihuni, harganya cocok, lingkungannya sudah jadi, fasilitasnya bagus, dan yang terpenting anak-anak betah di sana. Di apartemen itulah, selama berbulan-bulan, saya menyelesaikan buku saya berjudul Copywriting, dan cerita mengenai Taman 9 Lapis tadi merupakan salah satu cerita yang saya tulis di dalam buku tersebut. So, kesimpulannya, jualan tidak cuma jualan. Sebagus apapun produk yang kita miliki, jualan tidak cuma ngoceh, tidak cuma pintar, tidak cuma tahu produk. Berjualan adalah tentang memahami bagaimana cara manusia menyerap pesan dan membuat keputusan. Kabar baiknya, buku saya yang berjudul Copywriting akan mengajarkan bagaimana teman-teman dapat melakukan itu semua. Bagaimana menjual tanpa membual, bagaimana menjual dengan bercerita, bagaimana menjual hanya dengan kata-kata. Sebab hanya dengan mengubah kata, kita dapat mengubah hasil akhirnya. Teman-teman dapat memesan buku copywriting sekarang di riantoasono.com/copywriting atau klik link di deskripsi. Salam dari Mas Bambang.